Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di acara Bincang Buku Spesial Ramadan. Mas Muhammad Rida ini salah satu koordinator atau penanggung jawab di rubrik resensi di majalah Suara Muhammadiyah. Terima kasih Mas Muhammad Rida sudah bisa datang sore ini untuk membahas buku ini gitu. Uh, Buku ini itu diterbitkan oleh penerbit Suara Muhammadiyah pada tahun 2024. Ini bukunya cukup tebal ya, bisa dilihat sendiri. Untuk jumlah halamannya sendiri itu kurang lebih 734 halaman. Pastinya juga beralasan ya, karena yang muatan buku ini sangat penting dan pasti apa ya, bisa bisa dibilang belum ada buku yang mengulas sekomprehensif ini gitu. Untuk penulisnya sendiri yaitu Bapak Ketua Umum KP Muhammadiyah, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Haidar Nasir MSI. Ya, memang beliau sudah banyak berbicara dan sering berbicara dengan konsep Islam berkemajuan. Seperti halnya judul buku ini yaitu Gerakan Islam Berkemajuan, pasti pemirsa Bincang Buku semua sudah tidak asing dengan eee, Islam berkemajuan. Tapi sejauh mana sih kita paham atau tahu tentang Islam berkemajuan itu sendiri? Nah, mungkin sore ini adalah kesempatan yang paling tepat untuk menggali dan mengetahui mungkin sedikit lebih banyak tentang konsep gerakan Islam berkemajuan dari buku ini. Oke, tidak menunggu lebih lama lagi, Mas Rida, eee mungkin kita mulai dari yang paling basic atau paling dasar aja ya. Konsep Islam berkemajuan ini kan sebenarnya memang mungkin Muhammadiyah sangat-sangat vokal ya untuk menggaungkan ini, tapi ketika ditarik mundur, mungkin kita perlu tahu juga sebenarnya akar, pondasi, atau konsep Islam berkemajuan itu seperti apa gitu. Dan apabila ini sudah ada sebelumnya, siapa sih pencetus atau penggagas pemikiran ini gitu? Oke, baik, terima kasih Mbak Tari ya, tadi sudah, mengantarkan terkait dengan buku Gerakan Islam Berkemajuan, salah satu buku yang cukup tebal ya. Ya, terkait dengan konsep Islam berkemajuan seperti itu ya, memang selama ini kalau kita di Indonesia ketika menyebut Islam berkemajuan, kita akan terbayang Muhammadiyah seperti itu ya, langsung terbayang bahwa Islam berkemajuan itu Muhammadiyah dan sebaliknya misalkan Islam Nusantara itu NU gitu. Nah, sebenarnya kalau melihat ide dasarnya, dari mana Islam berkemajuan ini, mungkin bisa kita tarik ke Muhammad Abduh ya, ke Muhammad Abduh, awal abad 19 atau bahkan sebelumnya. Abduh itu di Mesir ya, kemudian dia mengalami persentuhan dengan Eropa gitu ya. Dia, dia ke Eropa, ke Prancis gitu ya. Dan kemudian, Mesir saat itu kan didatangi oleh Napoleon gitu ya, dan ketika kedatangan Napoleon itu barulah kemudian Abduh dan umat Islam di Mesir itu tersadarkan gitu, ternyata kita umat Islam itu sangat jauh berbeda dengan, bangsa Eropa gitu. Jadi Napoleon saat itu membawa ratusan ilmuwan ya, kemudian membawa mesin cetak dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian membuat Abduh tersadar bahwa, oh, umat Islam ini ternyata selama ini, kita itu sangat jauh tertinggal gitu. Tetapi karena sebelumnya belum ada persentuhan dengan bangsa Eropa ataupun persentuhannya belum sangat dekat, itu belum belum tersadar itu. Jadi, makanya kemudian disebut, Abduh ini termasuk yang membangkitkan kembali gitu, bagaimana, semangat pembaruan itu, ya. Kemudian, yang cukup terkenal juga, beberapa tahun kemudian setelah Abduh itu ada salah satu muridnya Abduh, namanya Syekh Syakib Arsalan. Dia itu mendapatkan pertanyaan, kalau kita di majalah Suara Muhammadiyah kan ada rubrik tanya jawab agama, ya, tanya jawab agama. Nah, sama, dulu di majalah Al-Manar itu juga ada rubrik seperti itu, tanya jawab itu. Jadi, ada seorang syekh dari Banjar, dari Kalimantan, itu mengirimkan surat ke majalah Al-Manar. Inti pertanyaannya, "Limaza ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum?"
mengapa kemudian umat Islam itu mundur dan umat selain Islam atau orang barat katakanlah itu menjadi maju gitu, ya. Dan kemudian pertanyaan itu ternyata, menimbulkan diskursus tersendiri di Mesir saat itu. Syekh Syakib Ar-Salah kemudian menulis jawaban berjilid-jilid yang kemudian dibukukan dengan judul itu, "Limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum." Jadi, mengapa umat Islam mundur dan umat lain maju. Jadi inspirasi itu yang kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk kemudian, menjadi inspirasi dari Kiai Dahlan, ya kan. Maka kemudian disebut Kiai Dahlan itu menerima pengaruh dari Abduh ini, dalam hal, pembaruan, Islam ini sebenarnya. Oke. Oke, Ya, baik. tapi sebenarnya kalau kita ngomong konsep berkemajuan ya, menambahkan sedikit, Iya. konsep berkemajuan itu, eee, ya belakangan di kalangan pengkaji, wacana kolonial gitu ya, itu mulai dipermasalahkan, katanya itu bias gitu ya. Kenapa? Karena, eee, konsep berkemajuan, konsep civilization ya, peradaban itu kan yang dibawa oleh bangsa barat Berat. sebenarnya, cara pandang barat gitu. Syarat, Barat. bias ya jadinya, yang barat selalu maju, yang, selain barat selalu tertinggal gitu. Iya, iya, terutama pada abad 19, sebenarnya kategori itu sebenarnya sudah muncul sebelumnya, tapi pada abad 19, barat dengan kemajuannya, dengan ilmu pengetahuannya, membuat seolah-olah kategori ini menjadi ilmiah gitu. Jadi yang maju itu berarti bangsa Eropa berkulit putih gitu ya. Jadi, Stereotip. agamanya bukan Islam gitu, seolah-olah seperti itu. Dan sebaliknya kalau umat Islam ya, tidak maju, kolot dan seterusnya. Jadi menjadi stereotip yang kemudian disebarkan ke seluruh dunia seperti itu. Nah jadi, bahkan ketika kemudian di Indonesia sekalipun, itu kan juga melekat gitu ya, bangsa Belanda datang ke Indonesia itu kan juga menganggap bahwa, eee, kaum pribumi itu yang beragama muslim, kolot gitu dan seterusnya. Nah Kiai Dahlan itu kan melawan itu. Maka kemudian yang dipakai adalah konsep berkemajuan ini. Islam itu Kiai Dahlan ingin mengatakan, Islam itu tidak seperti yang mereka, stigmakan gitu. Islam itu sebenarnya agama yang mengandung ruh kemajuan itu. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, oke, buku ini seperti yang kita lihat sendiri ada 7 bab ya, banyak sekali, tapi mungkin kita akan membicarakan, mungkin sebagian atau mungkin beberapa bab-bab pilihan saja gitu, termasuk tadi, fondasi atau akar sendiri tuh, saya nilai itu penting sekali karena untuk memahami, konsep berkemajuan apa sih yang dimaksud oleh Muhammadiyah, kita harus tahu dari mana akar itu sendiri gitu. Dan tadi sudah dijelaskan sangat, jelas dan gamblang sekali oleh Mas Ida. Lalu, berarti untuk, konsep berkemajuan ini sendiri menjadi pembeda ya sebenarnya dari, mungkin Muhammadiyah atau, membedakan Muhammadiyah dengan mungkin gerakan-gerakan Islam yang lainnya. Mungkin Muhammadiyah lebih berfokus, bagaimana, membuat gerakan Islam yang, fokus kepada apa ya, kekuatan-kekuatan umat muslim ya. Iya. Untuk karakteristiknya sendiri, seperti apa ini? Misalnya tadi kan kita sudah jelas ini membedakan dengan, yang lainnya gitu, membuat, Muhammadiyah menjadi distintif gitu. Tapi, kalau di dalam buku ini berbicara tentang karakter berkemajuan gitu, apa sih karakter berkemajuan yang dimaksud di dalam buku ini? Oke, baik. Eee, iya, kalau menurut Pak Haidar ya dalam buku ini bahwa sebenarnya, eee, konsep Islam berkemajuan itu sebenarnya beliau gali dari pemikiran, di Muhammadiyah sendiri. Artinya ini bukan mengambil dari, luar gitu. Jadi Pak Haidar mengatakan bahwa, eee, Islam berkemajuan itu kan dipandang sebagai perspektif, cara pandang ya. Jadi, perspektif itu kan, sesuatu yang kemudian menjadi cara berpikir gitu, cara berpikir di Muhammadiyah. Dan itu ternyata dapat digali ke, sejarah awal Muhammadiyah dari Kiai Dahlan sendiri sebenarnya. Dari Kiai Dahlan itu sebelum masuk ke karakteristik ya, jadi Kiai Dahlan itu, dicirikan, membawa nilai-nilai kemajuan itu. Apa contohnya? Misalkan Kiai Dahlan itu misalkan mengupayakan meluruskan arah kiblat gitu.
Ya, jadi yang arah kiblat yang sebelumnya, asal mengira-ngira, Kiai Dahlan menanamkan, cara mengukur arah kiblat itu dengan ilmu pengetahuan gitu, dengan ilmu astronomi, ilmu falak gitu. Jadi, memperkenalkan ilmu pengetahuan, itu yang pertama. Jadi, bahwa Islam itu kompatibel dengan ilmu pengetahuan, dengan sains, Sejalan ya? sejalan, iya. Kemudian, Kiai Dahlan mencoba untuk Barat itu bukan saingan, Barat itu bukan kemudian untuk diperhadap-hadapkan, Islam dan Barat gitu. Jadi Kiai Dahlan justru kemudian mengambil nilai-nilai baik yang ada di Barat bangsa Eropa saat itu, lalu kemudian mengadopsinya. Maka kemudian Kiai Dahlan melahirkan sekolah Islam modern misalkan, melahirkan, panti asuhan, rumah sakit, yang saat itu sangat khas, ini Barat ini. Kalau pribumi itu dulu kan berobatnya ke dukun gitu ya, berobatnya ke, eee, ke paranormal, orang pintar dan seterusnya. Nah, oleh Kiai Dahlan itu enggak, dia mencoba untuk menggabungkan. Ini nilai-nilai Barat ini penting kok, ini benar kok, ya sudah kita adopsi. Kita juga bisa membuat rumah sakit dan seterusnya. Maka, Kiai Dahlan mengadopsi itu. Jadi, bukan menghadap-hadapkan. Kemudian juga Kiai Dahlan menghadirkan pranata sosial, itu kan jadi salah satu, ciri khas kemodernan itu, pranata sosial misalkan, gerakan perempuan, misalkan kemudian rumah sakit tadi telah disebutkan, rumah yatim ya dan seterusnya. Nah, gerakan perempuan ini juga menjadi ciri khas Kiai Dahlan. Di gerakan-gerakan pembaruan yang lain, itu mereka misalkan, kelompok Wahabi gitu ya, itu mereka masih menganggap bahwa perempuan itu, sebagai, makhluk di bawah laki-laki gitu ya, yang perempuan itu kemudian, kebebasannya itu tergantung dengan laki-laki. Misalkan, mau menerima tamu harus seizin suami, kemudian mau, keluar rumah harus seizin suami gitu. Artinya kehidupannya bergantung kepada sosok laki-laki. Tapi oleh Kiai Dahlan, perempuan itu diberi ruang gitu, diberi ruang. Tapi dikasih syarat, syaratnya adalah menutup aurat. Ya, jadi Kiai Dahlan kemudian, perempuan bahkan dibikinkan misalkan, langgar ya, ada langgar khusus perempuan di Kauman gitu. Yang sebelumnya yang berhak beribadah itu hanya laki-laki gitu. Perempuan itu di dalam rumah gitu ya, di ruang domestik, sumur, kasur, dapur gitu ya. Tapi oleh Kiai Dahlan perempuan dikasih ruang kebebasan. Perempuan disuruh sekolah gitu ya. Ada satu yang terkenal itu dialog Kiai Dahlan dengan, santri perempuannya, suatu ketika ada Kiai Dahlan bertanya, "Apakah kalian tidak malu kalau misalkan, mau melahirkan datangnya ke dokter laki-laki?" Gitu, heeh. Kemudian, santrinya menjawab, "Iya, kami sangat malu," gitu. "Kalau begitu maka sekolahlah sehingga ada di antara kalian yang menjadi dokter," gitu. Bidan ya? Itu kan, bagaimana ajaran kemajuan ini coba untuk dihidupkan oleh Kiai Dahlan sejak awal gitu. Belum lagi misalnya dari kata-kata Kiai Dahlan, "Dadio Kiai ing kemajuan," gitu kan salah satu kutipan yang cukup terkenal ya. Jadi istilah kemajuan itu dilahirkan oleh Kiai Dahlan itu. Kemudian juga kalau kita lihat di ADART Muhammadiyah awal, itu kan ada memajukan dan menggembirakan ihwal, igama Islam ya, igama Kanjeng Nabi Muhammad gitu. Itu kan untuk menunjukkan bahwa, kata kemajuan itu sebenarnya sudah muncul dari awal gitu. Demikian juga dalam praktik Muhammadiyah itu mempraktekkan, hal-hal yang sejalan dengan kemajuan itu. Baru kemudian di Muktamar 2010 di Jogja ya, di UMY, yang dipusatkan di UMY, itu kemudian dirumuskan rumusan, pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua. Kedua. Ya, nah disitulah kemudian kata Islam yang berkemajuan itu muncul untuk, pertama kali ya secara lebih luas itu, muncul secara lebih resmi. Nah, baru kemudian, eee, 10 tahun kemudian ya, di tahun 2022 dalam muktamar di Solo, kemudian diterbitkan Risalah Islam Berkemajuan ya, Risalah Islam Berkemajuan, kemudian Aisyah ada Risalah Perempuan Berkemajuan. Nah, itu, artinya digali dari awal gitu. Jadi, kita lanjut ke karakteristik ya, karakteristik. Nah, eee, karakteristik Islam berkemajuan itu secara umum itu ada 5 ya, ada 5 yang disebutkan di buku ini juga nanti di Risalah Islam Berkemajuan.
Yang pertama itu bersumber pada tauhid, ya. Jadi bahwa, ajaran yang kemudian menjadi ruh dari gerakan Muhammadiyah itu tauhid. Tauhid itu dimaknai bahwa pengesaan Allah dan kemudian memandang bahwa selainnya itu adalah makhluk, ya. Jadi sebenarnya pandangan ini cukup penting gitu dalam kehidupan hari-hari ini gitu. Sehingga kemudian pandangan bahwa hanya Allah yang, eee, Tuhan gitu ya, pencipta, sedangkan selainnya itu makhluk atau ciptaan, itu menimbulkan kesetaraan, ya. Kesetaraan itu misalkan tadi itu antara perempuan laki-laki, kesetaraan, kemudian kesetaraan misalkan antara manusia sebagai makhluk dengan alam sebagai makhluk Tuhan yang lain itu setara. Artinya kemudian manusia tidak boleh kemudian, Semena-mena. semena-mena terhadap alam, karena kan sesama makhluk Tuhan itu yang setara dan seterusnya. Ini, ajaran tauhid seperti itu yang kemudian menjadi, daya dorong bagi Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Eee, bahwa banyak gerakan-gerakan Islam itu kan yang bersumber misalkan ke berbagai sumber ya, Sumber-sumber teks lainnya. iya, sumber-sumber, misalkan ke mazhab, ke yang lainnya. Nah, di sini Muhammadiyah mencoba untuk bahwa sumber agama itu harus digali ke sumber awal, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan pemahamannya mengikuti seperangkat dari manhaj tarjih. Cara Muhammadiyah memahami Al-Quran, memahami Sunnah itu mengikuti pendekatan-pendekatan yang telah dirumuskan dalam manhaj tarjih. Ya, antara lain misalkan menggunakan pendekatan bayani, burhani, dan irfani itu. Nah, kemudian yang ketiga, karakteristik Islam berkemajuan itu, eee, mengembangkan ijtihad dan tajdid. Ya, kata tajdid ini juga kan sangat khas Muhammadiyah ya. Tajdid dalam pandangan Muhammadiyah itu punya 2 dimensi, 2 sayap itu. Ada sayap purifikasi, ada sayap, dinamisasi atau modernisasi. Purifikasi itu atau kemurnian itu diberlakukan bagi, eee, bidang akidah dan ibadah. Akidah dan ibadah itu tidak boleh ditambah-tambahi, tidak boleh kemudian, dimodifikasi gitu. Tetapi selain urusan ibadah dan akidah, yaitu urusan muamalah, urusan akhlak dan lainnya, itu berlaku prinsip, modernisasi atau dinamisasi. Maka kemudian di sini, Muhammadiyah senantiasa melahirkan inovasi-inovasi, yang melahirkan kemudian berbagai, hal-hal baru ya, produk-produk baru, itu bagian dari, semangat Islam berkemajuan itu. Nah, kemudian, yang keempat, karakteristik Islam berkemajuan itu, mengembangkan sikap wasatiyah, sikap, pertengahan, moderat ya. Ini juga sangat khas Pak Haidar ya, moderasi, Betul. tokoh moderasi gitu, Betul. ya. Jadi bagaimana kemudian Pak Haidar, mencoba untuk, mengembangkan sikap moderat ini. Nah, karakteristik Islam berkemajuan memandang bahwa Islam itu ya dipahami sebagai agama yang kemudian, dijalani secara moderat gitu, tidak kemudian terlalu berorientasi, sangat agama atau sebaliknya terlalu berambisi duniawi gitu, tapi keseimbangan itu, ya. Dan terakhir, bagian dari karakteristik Islam berkemajuan itu adalah, menebarkan rahmat bagi seluruh alam, ya. Bagian dari karakter Muhammadiyah sebagai menjadi rahmat bagi semesta gitu, ya. Maka ada istilah sekarang mencerahkan semesta gitu ya. Nah, jadi menjadi rahmat bagi semesta itu artinya Muhammadiyah itu memberi manfaat kepada semuanya tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, perbedaan agama, ras, suku, dan seterusnya. Maka misalkan Muhammadiyah itu hadir misalkan di, daerah non-muslim ya, di Minoritas ya? minoritas muslim, di Indonesia Timur, dan seterusnya. Mungkin seperti itu Mbak Tari untuk karakteristik Islam berkemajuan. Oke, berarti, dapat disimpulkan sebenarnya untuk konsep berkemajuan sendiri itu kan, apa ya, sebagai, di masa awalnya sebenarnya cara untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada di masa itu, termasuk, Ya, tantangan-tantangan, perkembangan Islam pada saat itu dan bagaimana perkembangan umat muslim sendiri di tengah masyarakat dunia ya. iya. Mungkin ini pertanyaan saya yang terakhir ya, eee, ketika itu menjadi sebuah jawaban atas tantangan, tantangan-tantangan kira-kira yang ingin dibicarakan, penulis atau
Bapak Haidar Nasir sendiri, konsep kemajuan atau Islam berkemajuan itu, ingin digunakan untuk menjawab tantangan apa sih di abad saat ini gitu. Karena kan, untuk tantangan itu seiring berjalannya waktu itu akan ada perbedaan ya, maksudnya tantangan di masa lalu dan sekarang ini beda gitu. Untuk saat ini kira-kira tuh apa yang ingin dijawab dengan konsep, Islam berkemajuan ini gitu oleh, penulis? Oke, baik. Jadi, iya, Muhammadiyah ya ataupun Pak Haidar dalam buku ini tuh merasa sangat gusar dengan situasi umat Islam itu yang ternina bobok dengan agama, ya. Jadi melihat agama itu, apa ya, menjadi hanya untuk menghibur, oh kita itu harus kemudian, Campur lara. pelipur lara gitu ya, agama itu sebagai pelipur lara gitu. Nah, maka kemudian tidak, bagi Pak Haidar itu tidak seperti itu. Agama itu justru sebenarnya menjawab, situasi masyarakat saat Ini itu, ya. ya. Dicontohkan sejak awal Islam gitu. Jadi, dicontohkan bahwa Nabi di Mekkah ya, kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah itu Nabi dalam waktu tidak terlalu lama, itu berhasil mengubah masyarakat yang sebelumnya hidup dengan, nilai-nilai jahiliyah, itu kemudian hidup dengan peradaban yang sangat tinggi. Yang itu kemudian bahkan diakui oleh dunia kan, misalkan, Michael Cook gitu ya, mengatakan bahwa, Nabi Muhammad bisa mengubah itu ya, bisa juga nanti yang lain-lain itu menganggap bahwa Nabi Muhammad berhasil membangun suatu peradaban baru di Madinah. Maka disebut, Madinah Al-Munawwarah sebagai kota, kota yang mencerahkan Bergerak. gitu ya. Nah, kenapa? Karena saat itu Nabi itu menjawab masalah-masalah yang terjadi di Madinah, mmm, baik itu masalah sosial ya, ekonomi, itu dijawab dengan, kehadiran Nabi, kemudian dengan ajaran-ajaran Islam yang dijiwai oleh masyarakat. Nah, untuk konteks hari ini ya, itu juga seperti itu, diharapkan bahwa konsep dari Islam berkemajuan itu juga mampu menjawab masalah-masalah yang terjadi. Masalah-masalah hari ini misalkan, pertama misalkan masalah kemiskinan gitu ya, masalah Ekonomi ya? kemiskinan, ekonomi gitu ya, itu kan masih jadi masalah besar ya di masyarakat kita gitu. Bagaimana negara-negara muslim hari ini itu kan masih, eee, Secara indeks ekonominya kan masih rendah gitu ya, kesejahteraannya rendah gitu. Nah, jadi ini coba dijawab dengan konsep Islam berkemajuan ini. Maka tadi kan ada konsep keseimbangan antara dunia dan akhirat. Jadi jangan kemudian ngejar akhirat terus, kemudian melupakan dunia atau sebaliknya. Jadi, ekonomi ini ataupun dunia ini juga harus diperhatikan, ya. Kemudian juga, ranah sosial, masalah-masalah sosial. Masalah sosial ini misalkan ketimpangan, ya, ketimpangan ataupun konflik sosial atau bahkan mungkin lebih jauh lagi, masalah rasial ya, masalah kemudian, eee, ya masalah-masalah seperti itu, kemudian perbedaan gitu ya, yang kemudian melahirkan konflik gitu. Nah, di sini dijelaskan bahwa Islam itu agama yang kemudian mengandung nilai-nilai untuk persatuan umat manusia, kesamaan derajat manusia gitu dan seterusnya. Juga masalah-masalah lain, masalah misalkan, etos etos keilmuan gitu, etos keilmuan. Jadi, mencoba untuk umat Islam itu harus rajin, menuntut ilmu gitu ya, harus kemudian, mmm, menemani teknologi gitu ya, harus kemudian jangan bermusuhan dengan teknologi, ilmu pengetahuan dan seterusnya. Dan mungkin yang terakhir, masalah lingkungan hidup. Ya, ini juga disebutkan di buku ini, bagaimana misalkan isu lingkungan, pemanasan global ya, isu perubahan iklim ini juga menjadi salah kon satu isu concern yang seharusnya, dijawab dengan konsep Islam betul. berkemajuan ini. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, cukup, menarik ya, pembahasannya dan mungkin apa yang kita bicarakan di sini tadi itu menyederhanakan dari 700 sekian halaman buku ini. Jadi, eee, untuk yang penasaran, yang mau tahu lebih lanjut sebenarnya apa sih, ada hal-hal apa lagi yang yang diomongin sama buku ini di luar obrolan kita pagi sore ini, sorry. Itu bisa langsung beli buku ini, datang langsung ke toko Suara Muhammadiyah. Eee, Kebetulan kita sekarang lagi di toko Suara Muhammadiyah ya, karena, eee, alhamdulillah ini toko kita sudah
representatif cukup sekali nyaman ya? dan nyaman banget Iya. gitu. Jadi, buat para pemirsa Bincang Buku bisa mendapatkan buku ini di toko Suara Muhammadiyah dengan dengan mengontak nomor di bawah ini juga bisa, dengan memesan secara langsung dan mungkin menanyakan harganya secara detail di kontak di bawah ini. Oke, sebelum saya mengakhiri ngobrol-ngobrol sore ini, eee, ada sedikit info untuk para pemirsa Bincang Buku ataupun kalian yang, mmm, aktif mengikuti, sosial media Suara Muhammadiyah. mmm, Kita ada beberapa eksemplar buku gratis, buku ini yang akan kami berikan ke, mereka dengan komentar atau, apa ya, pertanyaan komentar terbaik di channel YouTube ini, juga di Instagram Suara Muhammadiyah @suaramuhammadiyah. Jadi, jangan sia-siakan kesempatan ini ya, karena buku ini tuh cukup penting dan, eee, cukup ya harganya juga cukup ya, jadi kalau dapat gratis kan lumayan gitu. Jadi jangan lupa, komen ataupun tanya apapun di channel ini juga di, sosial media Suara Muhammadiyah di Instagram. Oke, mmm, ada info lain untuk kalian yang tertarik untuk buka bersama di Suara Muhammadiyah Tower. Jadi, Suara Muhammadiyah di bulan Ramadan ini ada banyak banget kegiatan promo dan, promo ataupun program yang khusus bisa didapetin hanya di bulan Ramadan. Pertama, ada iftar spesial karyawan AUM hanya Rp90.000. Itu berlaku dari tanggal 6 sampai 28 Maret di jam iftar jam 6 sore, tempatnya di Kemajuan Resto. Nah, gimana caranya? Untuk mendapatkan iftar 90K itu cukup dengan menunjukkan KTA Muhammadiyah kalian. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Yang kedua, karena kita kebetulan lagi di toko Suara Muhammadiyah, saya juga sekalian mau ngasih tahu para, pemirsa Bincang Buku kalau misalnya toko Suara Muhammadiyah di bulan Ramadan ini punya program yaitu Parsel Kado Ramadan. Nah, kalau biasanya kita beli barang atau baju baru untuk diri kita sendiri, toko Suara Muhammadiyah kali ini mengadakan program berbagi dalam bentuk parsel kado. Nanti, para pemirsa bisa beli, paket-paket, eee, yang disediakan di toko Suara Muhammadiyah untuk diberikan kepada mungkin orang-orang tersayang atau mungkin, siapa yang membutuhkan di lingkungannya, seperti itu. Ikutin terus, program Bincang Buku setiap minggu, selama bulan Ramadan hanya di channel SMTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.